Suster Immaculata, Suster Teresita, dan Suster Elia. Tadi kami seluruhnya 5 orang, dan itu memang oleh rumah sungguh dipersulit itu. 11 Juli 62. Kami mendapat keputusan resmi dari Romo Sentral bahwa menjadi priorin itu Suster Immaculata yang tadi pemimpin office, dan superiorin itu Suster Prokarta. Karena kami membutuhkan Suster Prokarta sebagai pemimpin office, antara lain soal bahasa dan soal kebudayaan semua ya Suster Prokarta yang tahu. Akhirnya kami menerima postulan pertama 15 Agustus tahun 62. Itu postulan pertama masuk. Yang paling berjasa itu pertama-tama Romo Sarko yang beli tahun 60, Oktober 60 beli tanah ini, terus mulai pembangunan biara yang membuat rencana untuk biara ini. Sketsa itu dua suster itu di Belanda dikirim ke Romo Sarko. Romo Sarko juga melihat biara Klaris di budget. Tadi biara kontemplatif harus dibangun bagaimana. Romo punya pandangan yang baik. Pokoknya bukan itu enak-enak itu. Secara kami sudah datang untuk berdoa dan berkorban. Terus yang kedua itu Romo Moling. Romo Moling waktu itu prior di biara Karmel, dan selama 1 tahun lebih 2 suster sendirian Romo Moling yang memperhatikan. Terus waktu saya tanya di rumah juga sebelum kami ke sini, nanti kalau di Batu itu bertanya siapa, kalau ada apa-apa di situ ada Romo Moling. Juga Romo von Bessem itu sangat. Waktu itu Romo von Bessem sudah di Malang. Tapi mengenai pembuatan hosti misalnya, kami langsung di berapa hari sudah datang, langsung harus membuat hosti. Karena hosti di sini sudah hampir habis. Kami mendapat mesin hosti lama dari Suster Ursuline. Tadi 1 kamar di sini, 1 kamar. Suster Elia harus mulai membuat hosti itu. Terus dan dalaman ini banyak Romo von Bessem tanpa Tuhan Tanto itu banyak menurut kami mengenai soal listrik dan sebagainya itu banyak. Tantangannya misalnya bahasa ya untung bisa seperkata bisa bahasa Jerman, bisa sedikit Belanda, bisa. Suster Agnes juga bisa bahasa Belanda. Saya bisa bahasa Belanda ya sedikit dari ngupingi. Terus selain itu ya bahasa isyarat. Terus akhirnya Romo Haryoko ini memberi kami pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira 1,5 tahun. Sesudah di sini baru berani bicara bahasa Indonesia sungguh gitu. Dan menemui tamu sendiri. Sebelumnya itu selalu saya ajak Suster Prokarta. Waktu itu air belum sulit, tapi waktu di situ belum ada di Jalan Kasiman, belum ada rumah. Jadi Romo Sarko sudah pasang lighting khusus untuk kami dari PAM, dari bawah. Dan begitu ada rumah-rumah itu kami kesulitan air sampai Romo Damian dengan anak mistinar itu pasang selang plastik dari SMP Timur sampai di sini. Terus kami sudah mendapat air setiap malam, mendapat air dari sana. Tapi persis 1 tahun Gestapo itu kok tak ada air, ternyata stang itu dirusak. Kami suster-suster tidak banyak kami bertahu. Tadi yang tahu Suster Prokarta dan saya. Dan jelas itu takut.
Takut karena di belakang Santa Maria itu ada tempat penampungan. Dan setiap malam karena saya tidur di sini, setiap malam mendengar truk-truk datang ambil orang tahanan di umur itu. Saya berapa lama dan tidur. Tapi setiap bulan itu di Malang ada yayasan Daya Murni. Setiap bulan mereka memberi beras. Sering orang memberi gula. Sering orang bawa kentang. Suster Jerman membawa kentang. Terus minyak goreng. Kadang-kadang saya heran. Saya tanya kok, ibu tahu kok minyak goreng kami terus. Tak tahu seperti saya disuruh Tuhan untuk membawa minyak goreng. Sungguh waktu itu kami hanya bisa mengagumi penyelenggaraan nilai. Kami tidak pernah kekurangan. Saya kira kami pertama kali beli gula 1 kilo itu tahun mungkin 64. Dan dikatakan memang kalau kekurangan boleh minta ke komisariat. Suster Redempta itu akhirnya belum kebal, dia merasa memang berat di sini. Romo Sarko juga melihat dia mungkin tidak kuat, tidak cocok di sini. Sudah banyak sasanya, tapi dia akhirnya mengundurkan diri. Beberapa waktu jadi guru, akhirnya masuk di biara CP. Kalau tidak salah bulan September tahun 62. Ya, jadi kami berempat. Waktu itu sudah ada postulan 1. Itu terus Suster Teresita itu rupanya ada sedikit ketakutan ke Indonesia, tapi dia tidak berani ikut. Terus tapi tahun 89 Suster Teresita itu sudah dikejar tapi akhirnya di sana dia memutuskan tidak kembali, tapi memilih bukan biara di Suslo, tapi memilih biara di Duisburg. Terus Suster Elia itu di sini sampai tahun 89, juga maksudnya untuk cuti, tapi itu sudah pernah dioperasi di Surabaya, Bengkulu, dengan Bengkulu dioperasi, dipasang pen tapi pennya depan. Terus akhirnya ke Jerman juga ya untuk berobat, tapi memang dioperasi, tapi sesudah operasi dia tidak bisa kembali. Sudah BNI, tapi tidak bisa kembali. Dan sampai meninggal ya BNI, dan hatinya masih di sini. Terus kalau ingat tahun 79, Indo Menteri Agama itu berusaha, semoga semua misionaris keluar. Tapi uskup-uskup memperjuangkan, kalau memang misionaris yang mau pulang silakan, tapi yang kau mau mengajukan BNI supaya boleh. Akhirnya boleh. Terus saya dengan suster yang masih di sini, kami coba saja. Terus akhirnya kami mengajukan tahun 81. Terus saya mendapat tahun 84 karena mendapat surat BNI. Terus Suster Lia tahun 85 mati ya. Tapi kewarganegaraan Jerman harus